Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terlebih dahulu kami perkenalkan anggota kami, yaitu Alivia Kamila Roza, Derajat Muhni Nugroho, Jasmine Soji Alifah, Karina Noviantika Sumirat, Marsha Dwi Cahyani, Nabila Nur Sabrina, M. Faris Pratama, dan M. Syahda Rasya. Selanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian reformasi. Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Pengertian reformasi juga menjadi awal perubahan sistem, yakni sistem atau tata kelola kehidupan dalam suatu kelompok masyarakat. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998. Tepatnya saat kejatuhan Soeharto, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu, yakni B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Kebijakan pada masa SBY. Kabinet Indonesia Bersatu merupakan kabinet pemerintahan yang dibentuk di bawah Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kabinet Indonesia Bersatu memiliki dua periode, yaitu periode Indonesia Bersatu 1 dan 2. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan-kebijakan di bidang politik. Yang pertama, mengatasi masalah disintegrasi bangsa. Yang kedua, mencegah aktivitas illegal logging. Ketiga, memberantas terorisme. Keempat, pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Kelima, pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Keenam, menganut politik trias politika. Ketujuh, sistem kepartaian. Kedelapan, politik pencitraan. Dan yang terakhir, politik luar negeri. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menyusun program perbaikan investasi. 2. Mewujudkan swasembada pangan. 3. Memberikan bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. 4. Mengurangi subsidi BBM. 5. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Indonesia. 6. Program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. 7. Kebijakan impor beras. 8. Kebijakan BI rate. 9. Kebijakan nilai tukar. 10. Kebijakan operasi moneter. Dan yang terakhir, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Kebijakan di bidang hukum. Yang pertama, instrumen hukum penanggulangan bencana alam melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Yang kedua, pembentukan pasukan khusus anti terorisme atau Detesmen Khusus 88 Anti Terorisme. Yang ketiga, pembentukan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kebijakan di bidang pendidikan. 1. Meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. 2. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah yang sudah dimulai pada periode 2004 sampai 2009. 3. Penggunaan teknologi informatika dalam proses pengajaran yang akan menunjang proses belajar dan mengajar agar lebih efektif dan berkualitas. 4. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku yang berkualitas. 5. Memperbaiki regenerasi guru dan melanjutkan upaya perbaikan penghasilan kepada guru, dosen, dan para peneliti. 6. Sertifikasi guru. 7. Kurikulum 2013. Dan 8. Wajib belajar 12 tahun. Selanjutnya, kebijakan di bidang militer. Yang pertama, SBY melakukan pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Kemudian, Presiden SBY menjalankan rencana pergerakan pencegahan konflik Asia Timur antara Taiwan dan Semenanjung Korea. Selanjutnya, Presiden SBY melakukan peninjauan menyeluruh kembali strategi pertahanan dan doktrin perang yang selama ini dianut oleh Indonesia. Kesimpulannya, SBY percaya kebijakan luar negeri Indonesia harus berdasar pada diplomasi dan multilateralisme yang tidak hanya memenuhi kepentingan nasional, seperti persatuan dan kestabilan nasional, tapi juga mencakup ambisi lebih luas, yaitu perwujudan perdamaian di tingkat kawasan dan global. SBY lalu mengemukakan idenya untuk membuat Indonesia menjadi negara modern yang berbasis pada 3 pilar utama,
yaitu ekonomi yang adil dan kuat, demokrasi yang modern dan stabil, serta peradaban yang berkembang. Dalam konteks ini, kami sepakat bahwa Indonesia pada era SBY mengadopsi kebijakan luar negeri yang proaktif dan berprofil global, dan dalam implementasinya berfokus pada proyeksi identitas Islam demokratik dan pemenuhan peran aktif dalam institusi internasional. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.